Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, tanggal 21 Mei 2022 saya akan sampaikan satu pembukaan rahasia firman, yaitu mengenai pengadilan tahta putih. Tetapi sebelum itu saya akan sampaikan dulu beberapa pesan penting supaya saudara bisa mengikuti kegerakan kitab Wahyu. Saudara nanti bisa mencapai yang kita harapkan, tentunya adalah orang-orang yang harpazo, yang diangkat ketika Wahyu pasal 12 ayat yang kelima digenapi, atau paling tidak saudara menjadi orang-orang yang diungsikan Theogo, Wahyu pasal 12 ayat yang ke-6 dan ayat yang ke-14. Jangan sampai saudara menjadi benih yang tertinggal, menjadi orang-orang Kristen yang nanti diizinkan terinjak-injak oleh kesukaran zaman. Saudara, untuk mengiring kegerakan kitab Wahyu, saudara bisa selamat dari berbagai tulah, malapetaka, bencana, wabah di akhir zaman. Karena kalau kita mengikuti kegerakan kitab Wahyu, maka di dalam 7 tahun terakhir ini akan terjadi berbagai macam kejadian-kejadian buruk di muka bumi, baik yang terjadi sebagai akibat dari wabah penyakit, dari peperangan, dari bencana alam dan lain sebagainya. Saudaraku, kalau saudara ingin bertahan, saudara tetap hidup, saudara tetap diberkati Tuhan, saudara tetap bisa makan, minum, diberkati oleh Tuhan, dan hidup sampai dengan ketika Wahyu pasal 12 ayat 5 itu digenapi, maka yang pertama harus saudara kerjakan, saudara tanamkan dalam hidup saudara. Yang pertama itu, yakinlah bahwa saudara masih dipakai oleh Tuhan. Artinya hidupmu itu bukan hidup yang sia-sia, yang tanpa arti dan tanpa tujuan. Kalau saudara masih dipakai oleh Tuhan, saudaraku, kalau saudara orang kaya tentunya juga akan dipakai oleh Tuhan sebagai penopang-penopang kegerakan. Kalau saudara kuat di dalam doa, saudara juga dipakai oleh Tuhan sebagai penopang-penopang doa. Saudara, sesuai dengan wadah saudara masing-masing. Saudaraku, kalau engkau masih dipakai oleh Tuhan, maka yakin saudaraku, hidupmu itu akan dijaga oleh Tuhan sampai dengan kegenapan dari kitab Wahyu ini, saudaraku, sampai terjadi pengangkatan. Kalau saudara masih dipakai Tuhan, maka saudara tidak akan diizinkan, saudaraku, dicabut nyawanya oleh malaikat maut. Saudaraku, sekalipun ada berbagai macam bencana, ada berbagai macam wabah penyakit, saudaraku, COVID sudah mulai reda, usai. Kemudian timbul lagi beberapa isu penyakit cacar apa yang itu, saudaraku. Tadi saya mendapat berita yang mengerikan sekali, kemudian banyak lagi informasi-informasi yang saya sendiri belum jelas keberadaannya. Tapi yang jelas memang di akhir zaman akan terjadi banyak hal yang luar biasa. Bencana-bencana, wabah, saudara, akan terjadi di mana-mana. Pertama, untuk saudara lepas dari hal itu, saudara, yakinlah bahwa engkau itu masih akan dipakai Tuhan. Jangan menjadi orang yang hidupnya itu sia-sia, tanpa tujuan. Kalau engkau sudah tidak dipakai Tuhan, ya saudaraku, itu nanti kalau ada bencana, ada wabah dan lain sebagainya, saudara menjadi target, saudaraku, dan malaikat maut, saudaraku, akan diizinkan oleh Tuhan. Tetapi kalau saudara itu masih dipakai oleh Tuhan menjadi alatnya, sebagaimana porsi saudara masing-masing, saudara itu akan dipertahankan. Ketika wabah COVID terjadi, saudaraku, saya itu bukan nggak kena, saudaraku, saya juga kena, saudaraku, tapi sembuh. Tuhan beri saya kemurahan bertahan, saudaraku, sampai saya tetap memiliki satu imunitas yang baik, saudaraku yang dikasihi Tuhan. Seperti itu, saudaraku. Jadi bukan berarti kita nanti kalau ada malapetaka, ada wabah-wabah itu, kemudian kita nggak kena apa-apa. Kita pasti kena imbasnya juga, tapi kita akan tampil sebagai pemenang. Kalau ada COVID pun, saudaraku, sudah diizinkan lolos, bahkan sampai memiliki kekebalan yang luar biasa, saudaraku. Kemudian yang kedua, saudaraku, kalau sudah mengikuti kegerakan kitab Wahyu,
baik saudara itu jemaat maupun hamba Tuhan, itu ujilah hati. Apa yang menjadi motivasi di dalam mengiring Tuhan, saudaraku? Ujilah aku Tuhan, selidiki batinku yang paling dalam. Saudaraku, motivasi saya senantiasa diuji oleh Tuhan. Ketika saya berkelimpahan, ketika saya dalam kondisi pas-pasan, saudaraku, Tuhan selalu menguji dan saya selalu meluruskan apa yang saya kerjakan supaya saya menjadi benar di hadapan Tuhan. Motivasi saya lurus di hadapan Tuhan. Ketika saya sehat, ketika saya sakit, saya meluruskan motivasi saya ketika melayani Tuhan. Demikian pula saudara, ketika saudara sehat, ketika saudara sakit, luruskan motivasimu di dalam mengiring kegerakan ini. Ketika sudah berkelimpahan berkat, bisa persembahan, saudaraku, luruskan motivasimu itu betul-betul untuk pekerjaan Tuhan. Saudaraku, maka saudara akan dipelihara oleh Tuhan dari berbagai macam hal-hal yang buruk. Ketika masa kesukaran itu terjadi, saudara, bayangkan itu seperti Ukraina, itu negara yang indah, tetapi setelah terjadi perang, itu menjadi sedemikian buruk kondisinya. Mengerikan, siang malam mencekam, saudaraku. Saudara, nah, kita tinggal di Indonesia, puji Tuhan, satu negara pilihan Tuhan untuk melakukan kehendaknya di akhir zaman, seperti yang sudah saya sampaikan kepada saudara. Kemudian yang ketiga, saudara, kalau saudara ingin selamat, saudara ingin diberkati, saudara ingin tetap bisa eksis sampai nanti kegenapan Wahyu pasal 12 ayat 5, saudara diharpazo, atau saudara mungkin diungsikan Wahyu pasal 12 ayat yang ke-6. Itu saudara harus yakin dan belajar menjadikan dirimu itu bait suci Allah. Saudaraku, setiap hari itu iblis itu mengintai saudara. Saya beritahu, kalau saudara itu sungguh-sungguh masuk di dalam kegerakan kitab Wahyu, saudara itu sungguh-sungguh terprogram menjadi orang-orang yang, saudaraku, nanti akan diangkat harpazo itu, atau paling tidak saudara menjadi orang-orang yang diungsikan. Iblis itu senantiasa mengancam saudara dari berbagai sudut. Ketika saudara makan, itu dari makanan saudara diperiksa baik-baik. Saudaraku, diperiksa baik-baik. Berapa lama saya kemarin itu makan, kan kangen mie ayam ya saudaraku. Saya itu makanannya enggak rumit-rumit, sederhana saja saudaraku. Saya kangen mie ayam, saya minta dibelikan oleh tim multimedia. Nah, saudaraku, setelah saya cek mau makan itu kok ternyata seperti ada besi-besi runcing begitu, saudaraku. Akhirnya saya temukan satu, oh ini mungkin orangnya yang jual itu kilaf. Kemudian saya temukan lagi 2 sampai 3, saudaraku. Nah, ini peringatan dari Tuhan, saudaraku. Stop, jangan makan lagi, stop, saudaraku. Kemudian saya berhenti makan. Kemudian minyak saya buang dengan tidak menyinggung yang menjual tadi. Saya tidak perlihatkan kalau saya buang, ya seolah-olah saya makan habis gitu, saudaraku. Saudara yang dikasih Tuhan, saya tahu itu tipu muslihat iblis. Bahkan mungkin juga serbuk besi itu, saudaraku, itu bukan dari yang jual itu loh, saudaraku. Iblis bisa kirim dengan caranya yang saudaraku, karena dia itu makhluk yang dimensi gaib, dia bisa mengirim hal-hal seperti itu. Saudaraku yang dikasih Tuhan, jadi yakinkan badanmu ini itu bait suci Allah. Karena setiap hari itu iblis itu mengancam dirimu, mengancam kita semua, mengancam tubuhmu. Ketika sudah di jalan, itu iblis menunggu lengahmu supaya saudara itu ngebut, saudaraku, sehingga kehilangan kontrol, supaya saudara nanti mengalami kecelakaan. Saudaraku, seperti itu iblis, taktiknya seperti itu, mengambil celah-celah, titik-titik di mana kita lengah. Oleh karena itu saudara harus waspada, yakinkan dirimu itu bait suci Allah. Dan kalau sudah bait suci Allah, harus hati-hati ketika makan itu, periksa sungguh-sungguh, saudaraku, dikunyah dengan baik, saudaraku. Jangan makan itu kayak orang yang sedang kelaparan, glojo, nyop, saudaraku. Jangan seperti itu, dikunyah yang baik. Siapa tahu di dalam makanan itu tersembunyi satu benda-benda yang membuat saudara sakit.
Saudara, seperti itu. Ketika sudah di jalan, naik motor ya hati-hati. Ketika sudah naik mobil, meskipun itu nampaknya aman, saudara itu juga harus hati-hati, ekstra hati-hati. Saya memberikan satu nasihat kepada saudara. Karena kalau saudara terprogram untuk menjadi orang-orang yang harpazo, hidup saudara itu senantiasa menjadi tempat, menjadi sesuatu yang diancam oleh iblis. Dimanapun saudara berada, titik lemah saudara itu akan menjadi titik serang dari si iblis itu. Jadi ada 3 ya yang harus diperhatikan. Tadi yang pertama, yakinkan engkau masih dipakainya. Ini penting, sebab kalau saudara itu masih dipakai oleh Tuhan, malaikat maut tidak akan diizinkan untuk menyabut nyawa saudara. Ini penting sekali, saudaraku. Yakinkan hidup itu masih berarti untuk pekerjaan Tuhan, sesuai dengan talentamu, saudaraku. Talenta doa, talenta menopang, dan lain sebagainya. Talenta berkhotbah, menyampaikan kepada yang lain bahkan tentang kitab Wahyu ini. Saudaraku yang dikasihi Tuhan. Kemudian yang kedua, ini ujilah hati. Apa motivasimu mengiring Tuhan itu, saudaraku? Sucikan, kuduskan. Ujilah aku Tuhan sedalam-dalamnya. Kalau saudara bisa berkata itu kepada Tuhan ketika saudara menghadapi apa saja, ketika saudara sakit, biasanya ketika sakit introspeksi itu terjadi. Ketika sakit keras, saudara akan introspeksi, Tuhan, ujilah aku sampai saudara betul-betul tidak takut mati. Ketika itulah saudaraku, saudara malah diberi hidup oleh Tuhan, karena saudara sudah melakukan pemberesan dosa-dosamu. Tuhan, ujilah aku, ujilah dosa-dosaku, ujilah segala macam apa kehendak hatiku, ampuni segenap dosa-dosaku. Saudara, kalau saudara sudah menguji hati di hadapan Tuhan sedemikian, saudara melakukan pendamaian terhadap Tuhan, akhirnya saudara nggak takut, mati pun nggak takut kalau sakit, saudaraku. Kalau sudah demikian, saudara malah sembuh. Saudara, itu saudara boleh buktikan. Kemudian yang ketiga, yakinkan dirimu itu bait suci Allah. Saudara yakin bait suci Allah, maka saudara harus hati-hati. Ketika saudara makan, saudara kemana saja harus hati-hati. Saudara, saya akan kembali kepada topik yang saya janjikan di awal, yaitu tentang pengadilan tahta putih. Saudaraku, ini tertulis di dalam kitab Wahyu pasal 20 ayat 11 sampai 15. Saudaraku, jadi pengadilan tahta putih itu terjadinya adalah setelah kerajaan 1000 tahun damai di bumi. Ya, saudara ingat baik-baik, pengadilan tahta putih itu terjadi setelah kerajaan 1000 tahun damai di bumi. Jadi besok itu ya saudaraku, dalam waktu yang tidak akan lama lagi Tuhan Yesus Kristus datang. Kemudian akan ada kerajaan yang disebut kerajaan 1000 tahun damai. Di dalam kerajaan 1000 tahun damai itu, di sana Tuhan bersama dengan orang-orang kudusnya, bersama imamat rajaninya, memerintah bumi selama 1000 tahun damai. Karena iblis sudah diikat, sudah dipenjarakan di dalam jurang maut selama 1000 tahun. Saudara, kemudian saudaraku, pengadilan tahta putih itu, saudaraku, terjadi tepatnya setelah perang Gog dan Magog. Saudara, jadi perang Gog dan Magog itu bukan besok, bukan 7 tahun terakhir ini, tetapi perang setelah 1000 tahun damai di bumi. Itu perangnya tubuh kebangkitan. Saudaraku, antara orang-orang kudus yang berada dalam kerajaan 1000 tahun damai melawan, saudaraku, iblis yang dikeluarkan dari jurang maut. Kemudian bersamaan dengan itu naiklah, bangkitlah jiwa-jiwa yang tersesat itu, saudara, kemudian melakukan peperangan yang namanya perang Gog Magog. Dan kalau namanya perang roh, perang tubuh kebangkitan, itu akibatnya ya luar biasa, saudaraku. Perang nuklir saja bisa mengakibatkan korban yang sedemikian, tetapi kalau ini namanya perang tubuh kebangkitan, itu akibatnya luar biasa, langit bumi lenyap, saudaraku. Karena perangnya tubuh kebangkitan ya tentunya dahsyat. Tubuh kebangkitan itu luar biasa, saudaraku. Kuat luar biasa, dahsyat luar biasa, cepat luar biasa. Saudara,
Jadi kerajaan pengadilan tahta putih itu setelah kerajaan 1000 tahun damai di bumi, tepatnya setelah perang Gog dan Magog. Kemudian ketika pengadilan tahta putih itu adalah ketika setelah lenyapnya langit dan bumi. Ini seperti yang dinubuatkan oleh Rasul Petrus. Jadi apa yang dinubuatkan Rasul Petrus, langit bumi akan lenyap di dalam api, itu bukan, saudaraku, bukan nanti ini dalam 7 tahun terakhir ini, bukan, tetapi nanti setelah kerajaan 1000 tahun damai, kemudian perang Gog Magog, saat itulah nanti langit bumi itu lenyap dalam unsur dengan dimakan api, dan segala unsur-unsurnya itu akan lenyap dan tidak ditemukan lagi. Saudara, kemudian yang patut saudara ketahui, orang yang bangkit dan mewarisi kerajaan 1000 tahun damai ini tidak masuk dalam pengadilan tahta putih. Ya, saudara perhatikan ya, ini baik-baik simak lagi. Orang yang bangkit dan mewarisi kerajaan 1000 tahun damai itu tidak masuk dalam pengadilan tahta putih. Jadi pengadilan tahta putih itu betul-betul satu pengadilan untuk orang-orang yang akan dihukum menurut kadar kejahatannya. Jadi nanti kejahatannya itu ditimbang, dan sesuai dengan kejahatannya itu mereka akan dihukum. Saudaraku, orang-orang yang bangkit di dalam kerajaan 1000 tahun damai itu dia tidak masuk di pengadilan tahta putih. Nah, ini patut diperhatikan. Kalau saudara menjadi orang yang benar, dibenarkan oleh Tuhan Yesus Kristus, dibangkitkan dalam kerajaan 1000 tahun damai bersama dengan para nabi, para rasul terdahulu, saudara itu tidak akan masuk di dalam pengadilan tahta putih. Kalau saudara sudah mewarisi kerajaan 1000 tahun damai. Wahyu pasal 20 ayat yang ke-6 saya bacakan, ayo kita simak. Ini bahwa orang yang mewarisi kerajaan 1000 tahun damai itu sudah tidak akan masuk di pengadilan tahta putih. Berbahagia dan kuduslah ia yang mendapat bagian dalam kebangkitan pertama itu. Kematian yang kedua tidak berkuasa lagi atas mereka. Kematian yang kedua itu adalah, saudaraku, dilemparkannya orang-orang ke neraka. Saudaraku, kematian kekal yang diakibatkan sebagai konsekuensi dari putusan pengadilan tahta putih. Saudaraku, ini bedanya pengadilan tahta putih dengan pengadilan kursi Kristus atau perjamuan malam kawin anak domba. Makanya di dalam kitab Wahyu pasal 19 nggak ada itu disebut pengadilan, karena suasananya itu suasana pengantin, saudaraku, pembagian tempat kedudukan. Ada yang jadi mempelai, keluarga mempelai, kemudian mereka yang diundang, saudaraku, ruang Maha Kudus, kemudian ruang kudus dan pelataran, saudaraku, seperti itu. Nah, tapi di dalam pengadilan tahta putih ini betul-betul suasananya mengerikan, karena ini suasana pengadilan, ketika manusia-manusia nanti diadili menurut perbuatan mereka, dan mereka akan dimasukkan ke dalam neraka menurut kadar dari kejahatan mereka. Saudara, kita akan melihat Wahyu pasal yang ke-20. Saya ulangi dulu Wahyu pasal 20 ayat 6, bahwa orang yang sudah dibangkitkan di kerajaan 1000 tahun damai itu tidak akan diadili di pengadilan tahta putih. Jadi orang yang masuk dalam kerajaan 1000 tahun damai, dibangkitkan dalam kerajaan 1000 tahun damai, itu tidak akan masuk di pengadilan tahta putih. Jadi film-film yang sering menggambarkan orang datang kemudian orang mati itu, saudaraku, yang satu dibawa ke kiri ke neraka, yang satu dibawa ke kanan ke surga, itu sebetulnya keliru. Ketika pengadilan tahta putih itu semua orang nanti dilemparkan ke neraka, saudaraku. Orang-orang yang benar sudah di mana, saudaraku? Sudah bangkit di kerajaan 1000 tahun damai dan tidak masuk pengadilan tahta putih ini, saudaraku. Yuk kita akan baca lagi Wahyu pasal 20 ayat yang ke-6. Berbahagia dan kuduslah ia yang mendapat bagian dalam kebangkitan pertama itu. Kematian yang kedua tidak berkuasa lagi atas mereka, tetapi mereka akan menjadi imam-imam Allah dan Kristus, dan mereka akan memerintah sebagai raja bersama-sama dengan dia 1000 tahun lamanya. Amin. Jadi, saudaraku, orang yang sudah bangkit mewarisi kerajaan 1000 tahun damai itu tidak akan ikut diadili di pengadilan tahta putih. Free, sudah bebas, nanti langsung masuk Yerusalem baru, saudaraku, yang turun dari surga di Wahyu pasal 21, langit baru dan bumi baru.
Jadi setelah kedatangan Tuhan itu bukan langsung langit baru, bumi baru. Ya saudaraku, ada yang mengajarkan ketika Tuhan Yesus datang, sesudah itu langsung langitnya baru, bumi dan baru. Bumi baru itu kurang tepat. Saya tidak ngomong sesat berulang kali. Itu kurang tepat, saudaraku. Tetapi nanti ketika Tuhan Yesus Kristus datang, itu masih akan ada masa 1000 tahun damai. Tidak langsung langit baru dan bumi baru. Nah, saudaraku, setelah Wahyu pasal 21 itu nanti baru langit baru dan bumi baru. Saudaraku, Wahyu pasal 20 itu, saudaraku, kerajaan 1000 tahun damai itu satu pasal sendiri, jangan di skip, saudaraku. Kita akan membaca sekarang Wahyu pasal 20 ayat 11 sampai 15. Lalu aku melihat suatu tahta putih yang besar dan Dia yang duduk di atasnya. Di hadapannya lenyaplah bumi dan langit, dan tidak ditemukan lagi tempatnya. Amin. Saudaraku, jadi bumi dan langit ini, saudaraku, ketika pengadilan tahta putih itu digelar, itu sudah nggak ada lagi. Saudaraku, galaksi-galaksi itu sudah nggak ada lagi nanti. Bumi dan langit itu sudah tidak ditemukan lagi tempatnya. Ini kemahakuasaan Tuhan itu seperti itu. Bisa melenyapkan langit, bumi, galaksi, planet-planet, saudaraku. Itu nanti akan lenyap ketika pengadilan tahta putih ini digelar, saudaraku. Dan ini terjadinya setelah kerajaan 1000 tahun damai, saudara harus ingat. Setelah perang Gog dan Magog, saudara harus ingat itu, saudaraku. Jadi lenyapnya langit dan bumi sehingga tidak lagi ditemukan tempatnya, itu di Wahyu pasal yang ke-20 ayat yang ke-11. Kemudian Wahyu pasal 20 ayat yang ke-12. Dan aku melihat orang-orang mati, besar dan kecil, berdiri di depan tahta itu. Nah, saudaraku, lalu dibuka semua kitab lain. Saudaraku, dalam terjemahan lain dibuka catatan-catatan perbuatan mereka, saudaraku. Jadi seperti dokumen perbuatan mereka itu dicatat, saudaraku. Jadi orang di luar Tuhan Yesus itu perbuatannya, saudaraku, dicatat setiap hari nanti untuk dipertanggungjawabkan di sini, saudaraku. Tetapi di dalam Kristus Tuhan katakan, sekalipun dosamu itu merah seperti germisi, saudaraku, tapi Tuhan hapuskan menjadi seperti putih seperti salju, saudaraku. Jadi kadang di sini orang menjadi enamen dari orang yang percaya Tuhan Yesus Kristus, saudaraku. Padahal perjuangannya itu berat, saudaraku. Untuk mengikut Kristus itu berat. Kita harus taat, kita harus setia, kita harus saudaraku memiliki kasih, kita harus bisa berkorban, saudaraku. Berat, saudaraku. Dipikir enak gitu, saudaraku. Berat perjuangan ikut Tuhan itu, saudaraku. Tetapi, saudaraku, kemuliaannya juga besar. Kita itu tidak, saudaraku, tidak dicatat tiap hari perbuatannya, sudah dihapus, saudaraku, oleh Tuhan. Kalau sudah bertobat tentunya. Tetapi keselamatan, saudaraku, kalau sudah terus saja dalam dosa, ya keselamatan bisa hilang juga, saudaraku. Kemudian, saudaraku, dan dibuka juga sebuah kitab lain, yaitu kitab kehidupan. Dan orang-orang mati dihakimi menurut perbuatan mereka berdasarkan apa yang ada tertulis dalam kitab-kitab itu. Amin, saudaraku. Dan orang-orang mati, ini orang-orang yang bangkit sesudah kerajaan 1000 tahun damai, loh, saudaraku. Kalau yang bangkit di dalam kebangkitan yang pertama tadi dikatakan berbahagia dan kuduslah ia. Tetapi orang yang bangkit ketika, saudaraku, di dalam pengadilan tahta putih ini digelar, tepatnya ketika dia bangkit itu bersamaan dengan dilepasnya iblis dari jurang maut, saudaraku. Kemudian timbul perang Gog Magog, saudaraku. Itu orang-orang yang di luar kebenaran, saudaraku. Mereka akan dihakimi nanti menurut dokumen atau menurut kitab lain, semua kitab, saudaraku. Catatan dari apa yang mereka perbuat, dalam terjemahan lain dikatakan seperti itu, saudaraku. Jadi memang dicatat, ya, saudaraku, sama malaikat-malaikat. Dan dibuka juga sebuah kitab lain, yaitu kitab kehidupan, dan semua orang mati dihakimi menurut perbuatan mereka berdasarkan apa yang ada tertulis di dalam kitab itu, saudaraku. Semua manusia tanpa Yesus itu ada dosanya, saudaraku. Oleh karena itu harus dihukum. Konsekuensi dari dosa itu dihukum.
hukumannya neraka. Saudaraku, tetapi di dalam Tuhan Yesus, saudaraku, Tuhan janjikan memang kita ditebus bersih, dosa-dosa kita bersih, asal kita sungguh-sungguh di dalam Tuhan Yesus Kristus, sehingga mewarisi kerajaan 1000 tahun damai di bumi, saudaraku. Kemudian ayat yang ke-13 dari Wahyu pasal 20. Maka laut menyerahkan orang-orang mati yang ada di dalamnya, dan maut dan kerajaan maut menyerahkan orang-orang mati yang ada di dalamnya, dan mereka dihakimi masing-masing menurut perbuatannya. Jadi neraka itu juga ada tingkatannya ya saudaraku, sekalipun saya tidak akan berbicara mengenai itu, saudaraku. Mereka dihakimi menurut perbuatannya. Jadi ya nanti ada yang perbuatannya jahat sekali, itu ya sana di yang paling dalam di neraka, begitu saudaraku. Gambarannya seperti itu, saudara. Kemudian yang dosanya sedikit-sedikit ya neraka yang pinggir gitu, saudaraku. Agak hangat-hangat tapi panas juga, namanya neraka, saudaraku yang dikasih Tuhan. Jadi kalau kita di luar Kristus, itu dikatakan oleh Alkitab kita ini, saudaraku, mereka itu akan dihakimi di dalam pengadilan tahta putih. Dan sebagai konsekuensi dosa, karena semua manusia tanpa Kristus itu berada di dalam dosa, saudaraku, punya dosa. Dan sebagai konsekuensi dari dosa, itu adalah hukuman neraka, saudaraku. Nah, makanya semua orang masuk neraka ya, saudaraku. Nah, kemudian kesananya lebih, saudaraku, itu kebijaksanaan Tuhan. Saudara, kita akan baca ayat yang ke-14. Lalu maut dan kerajaan maut itu dilemparkan ke dalam lautan api. Itulah kematian yang kedua, lautan api. Amin, saudaraku. Jadi orang-orang yang tidak bangkit di kebangkitan pertama itu pasti dilemparkan ke, saudaraku, neraka menurut kadar dari perbuatan dosanya. Nah, kalau Wahyu pasal 20 ayat 6 tadi dikatakan, berbahagia dan kuduslah ia yang mendapat bagian dalam kebangkitan pertama. Kebangkitan pertama itu mana, saudaraku? Ketika Tuhan Yesus Kristus datang. Yang mati dalam Tuhan dibangkitkan, yang masih hidup mempelai yang diungsikan itu diangkat, saudaraku. Itu ketika Tuhan Yesus Kristus datang, saudaraku. Itu yang dikatakan sebagai berbahagia dan kuduslah ia yang mendapat bagian dalam kebangkitan pertama itu. Nah, yang bangkit di sini tentunya ada para nabi terdahulu sejak Adam sampai dengan akhir zaman, sampai dengan Tuhan Yesus Kristus datang itu. Oleh karena itu, kedatangan Tuhan Yesus Kristus itu ditunggu oleh para nabi terdahulu. Abraham menunggu juga, saudaraku. Kemudian Musa, kemudian Daniel itu menunggu juga, saudaraku, sampai akhir zaman itu, saudaraku yang dikasih Tuhan. Cuma kita sering salah sebut ya, saudaraku. Mereka sudah berbahagia sama Bapa di surga ya, saudaraku. Seperti itu, kita sering salah sebut. Sebetulnya bukan di surga ya, saudaraku, tapi di satu tempat yang namanya paradise. Seperti seperti Abraham dan juga Lazarus itu, saudaraku, itu di satu tempat yang namanya paradise, saudaraku. Jadi belum langsung surga, langit baru dan bumi baru, itu munculnya nanti di Wahyu pasal 21. Jadi sekarang orang-orang kudus yang meninggal itu berada di satu tempat yang namanya surga kecil atau paradise, saudaraku yang dikasih Tuhan. Belum langit baru dan bumi baru, belum, saudaraku. Nah, itu juga harus dipahami. Cuma kita sering salah ucap ya. Saya sendiri juga pernah salah ucap seperti itu. Mereka sudah damai bersama Bapa di surga ya, karena, saudaraku, ini kebiasaan dari zaman dahulu, ngertinya kita seperti itu. Jadi kita sering salah ucap, saudaraku. Ayat yang ke-13 dari Wahyu pasal 20. Maka laut menyerahkan orang-orang mati yang ada di dalamnya, dan maut dan kerajaan maut menyerahkan orang-orang mati yang ada di dalamnya, dan mereka dihakimi masing-masing menurut perbuatannya. Lalu maut dan kerajaan maut itu dilemparkanlah ke dalam lautan api. Itulah kematian yang kedua, lautan api. Amin, saudaraku. Jadi lalu maut dan kerajaan maut. Kerajaan maut itu yang ada di sana siapa, saudaraku?
Yang ada di sana pertama tentunya iblis, saudaraku, malaikat-malaikat yang jatuh, saudaraku. Kemudian jiwa dari orang-orang yang tidak benar itu, mereka berada di kerajaan maut, saudaraku. Nah, itu dilemparkan ke dalam lautan api. Itulah kematian yang kedua, lautan api. Nah, orang yang sudah masuk di kerajaan 1000 tahun damai, yang bangkit dalam kerajaan 1000 tahun damai ketika Tuhan Yesus Kristus datang, itu sudah tidak melalui pengadilan tahta putih ini, saudaraku. Jadi ini harus saudara ketahui. Ini pengetahuan sederhana, tetapi saudara harus tahu supaya jelas dari arah kekristenan kita itu, supaya jelas saudara menjadi mengerti kemana saudara mau dibawa oleh Tuhan. Saudara, kita akan baca ayat yang ke-15. Dan setiap orang yang tidak ditemukan namanya tertulis dalam kitab kehidupan itu, ia dilemparkan ke dalam lautan api itu. Amin. Saudaraku, jadi demikian kiranya saudara menjadi jelas. Ini khotbah yang singkat saja, kiranya memberkati saudara. Jadi intinya bahwa kerajaan 1000 tahun damai, bahwa pengadilan tahta putih itu terjadi setelah kerajaan 1000 tahun damai di bumi, tepatnya setelah perang Gog dan Magog. Pengadilan tahta putih itu digelar setelah lenyapnya langit dan bumi. Wahyu pasal yang ke-20 ayat yang ke-11. Langit dan bumi lenyap ketika digelar pengadilan tahta putih ini, saudaraku. Dan yang penting saudara ketahui dan saudara ingat bahwa orang yang sudah mewarisi kerajaan 1000 tahun damai bersama Tuhan Yesus Kristus, ketika Tuhan Yesus Kristus itu tidak akan lama lagi datang, orang-orang mati dibangkitkan. Nah, orang-orang mati dari segala zaman itu, saudaraku, yang dibangkitkan ketika Tuhan Yesus Kristus datang, yang menikmati perjamuan malam kawin anak domba, pengadilan kursi Kristus atau bema Kristus, itu mereka tidak akan diadili di pengadilan tahta putih. Mereka akan langsung masuk dalam satu tempat baru, namanya langit baru dan bumi baru yang turun dari surga di Wahyu pasal yang ke-21. Kiranya Tuhan memberkati saudara. Tuhan Yesus Kristus Imam Besar Agung memberkati. Haleluya.